semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Balik lagi sama aku, Anissa Sebastian, di Bincang Abas. Nah, pada kesempatan kali ini aku bawa temen, bukan bawa temen sih, aku lagi mampir di rumah temen yang, siapa sih kamu namanya? Nama aku Novi. Novi apa? Novi Siti Fatimah. Nah, jadi Novi Siti Fatimah itu adalah temen Abas yang sebenarnya kita tuh nggak kenal-kenal banget ya waktu dulu sekolah bareng. Enggak. Bisa diceritain nggak sih sebenarnya kita tuh kenal di mana? Awal kenal sama Teh Abas itu, dulu kan aku pernah di Unpad ya. Jadi juga alumni Oh, Unpad. jurusan? Jurusannya sastra Sunda. Masya Allah. Sunda banget gitu. Sunda. Nah, jadi sebelum saya masuk ke Unpad itu, saya direkomendasiin buat mondok di Al Jawami ya Teh Abas ya. Di Al Jawami tercinta gitu. Nah, jadi kita dulu emang satu sekolah, cuman kita nggak kenal, nggak pernah ketemu malah kayaknya. Cuman emang tahu namanya aja gitu, Teh Abas. Pinter sih dia di sekolah gitu, makanya sih kayak apa gitu? Enggak sih, pinter gitu ya. Makanya emang dia agak-agak terkenal sih, agak-agak terkenal gitu. Emang agak terkenal? Bukan agak sih, terkenal gitu ya di sekolah. Nah, pas ketemu Teh Abas, oh Teh Abas yang ini gitu. Jadi pertama emang kenal sama Teh Abas di situ, di Bandung. Dan emang sebelum kenal juga dia sering ngechat aku kan, sering nanya-nanya Teh kuliah di Unpad gimana, di Al Jawami gimana, kehidupan. Perasaan yang pertama ngechat siapa? Emang siapa? Teh Abas dah kan masa. Ngapain aku ngechat? Kan kamu yang nanya Teh. Ari di Masa sih? Iya. Oh iya deh kayaknya. Iya pokoknya. Oke. Nah, di sini tuh kenapa aku pengen buat konten sama Novi, karena dia tuh orangnya yang aku kenal adalah sosok yang ceria banget, terus nggak pernah sedih. Walaupun aku pernah tahu sih kamu pernah sedih banget gitu ya, cuman dia bisa banget nutupinnya. Nah, aku pengen bagi-bagi nih cerita bareng Novi, bareng teman-teman semua, siapa tahu bisa menginspirasi kan. Nah, aku punya beberapa pertanyaan. Pertama, Novi itu apa sih, punya tips nggak biar kelihatan ceria terus tuh gimana sih gitu? Bisa dibagi nggak ke teman-teman semua? Jadi gini ya, emang bukan Teh Abas doang sih ya yang emang Ngecap Novi kayak gitu. ceria terus gitu. Jadi aku tuh punya emang apa ya? Jadi aku tuh paling nggak suka kalau kelihatan sedih sama orang lain gitu. Makanya kenapa? Soalnya kalau aku sedih, nanti orang yang nggak suka sama aku malah dia yang bahagia gitu loh, ngerti gak? Jadi aku tuh paling nggak mau kelihatan sedih sama orang lain. Oh, berarti itu ya. Jadi nggak mau terlihat sedih di mata orang lain. Apalagi di mata orang yang nggak suka sama aku gitu. Oh, wow. Nah, terus wah keren banget ya. Nah, terus juga yang kedua tuh, Novi itu adalah orang atau sosok nih ya, sosok perempuan yang nggak pernah insecure. Menurut aku, percaya dirinya tuh aduh tinggi banget. Bahkan pernah ya kamu tamsilan, kalau di Al Jawami sebetulnya tamsilan. Kamu pernah tampil kan? Pernah. Dan itu pede banget. Aku sampai kayak, Novi, ya Allah, kata Abasnya gitu. Jadi dia pertama kali tampil di lingkungan yang baru ya, di pesantren yang baru dia masukin, ternyata pedenya luar biasa. Kamu nyanyi gak sih waktu itu? Misalnya ada sholawatan? Apa enggak? Enggak sih, ceramah dulu deh aku. Ceramah maksudnya disisipin apa sih? Enggak. Oh enggak, tapi dia tuh emang tampilnya pede banget, sampai kayak aku lihat-lihatan sama Teh Fitri, kenal kan? Teh Fitri, sastra Sunda. Nah itu sampai kayak si Novi bener kocak banget. Nah dia tuh kocak, terus pede banget, nggak insecure. Nah punya tips nggak sih biar tampil seperti itu tuh kayak gimana gitu? Gimana ya? Emang muka aku tuh nggak cantik-cantik banget gitu ya. Tapi aku sendiri kenapa sih gitu? Aku tuh kayak nggak punya malu dan nggak pernah insecure sama orang yang lebih cantik gitu. Jadi gimana ya? Ya udah sih, ini aku gitu. Gitu. Ini aku dengan kekocakan aku gitu Teh. Berarti kamu mengakui memang kamu kocak? Oh sih. Soalnya emang pernah di pondok juga kan, kalau di Kobong ya. Nanti gini, Teh Novi jangan pulang. Kalau Teh Novi pulang nanti di sini nggak rame gitu. Hampir emang semua orang kayak gitu. Kalau agak ada aku di Kobong tuh kayaknya hidup tuh lempeng aja gitu katanya Teh. Jadi gak pernah gabung, gak pernah ngobrol-ngobrol. Kalau ada aku baru semua kumpul gitu. Aku juga nggak tahu sih gitu. Tapi bersyukur sih digituin, kayak dibutuhin banget gitu loh. Nah itu kan berarti Novi itu emang orangnya ceria, percaya diri, nggak insecure. Dan tadi dia udah ngasih tahu alasannya kenapa. Dan tapi Abas penasaran, di balik
kamu nggak insecure, di balik kamu percaya dirinya bener-bener keren, terus ceria kelihatannya, pasti kan ada momen yang bikin kamu sedih dong, Nov? Pasti ada. Nah, gimana tuh? Momennya ada sih ya, itu sesuatu lah gitu. Di situ aku nangis banget, cuman ya aku mah cuman sehari paling teh kalau sedih kayak gitu. Jadi kamu galaunya kamu tuh begitu? Sehari doang, nggak sampai 2 hari, nggak pernah deh kayaknya sampai 2 hari. Atau berlarut-larut kesedihan gitu, enggak. Tapi bisa dibagiin nggak cerita? Aku pernah sedih banget tuh. Waduh, ini sedih banget nih ntar. Itu rahasia sih teh. Oh rahasia, oh iya. Rahasia negara yang emang nggak boleh gitu ada yang tahu. Oke. Nah dia tuh gimana ya? Aku pernah awalnya tuh nggak kenal banget ya sama Novi, bener-bener kayak ini siapa sih ini anak kok sok kenal banget, sok akrab banget. Tapi ternyata pas udah ketemu memang pembawaannya seperti itu. Jadi dia bener-bener bisa nyatu sama semua golongan gitu loh, Nov. Kamu tuh jadi Emang. sama kakak kelas kamu nyambung, sama adik kelas kamu nyambung, sama sesama apa lagi gitu kan. Apalagi waktu aku lihat kamu deket sama Afni, itu sering curhat, bahkan sering nangis bareng gak sih? Pernah sih. Iya nggak Aku sih? sama Afri tuh emang deket banget. HF nih. Coba kamu bisa sapa nggak anak kobong 8 yang masih kamu inget siapa coba? Aku inget banget sama Afni, itu temen curhat aku. Terus Ocha, Hai Ca. Hijri ada gak sih? Hijri bukan, tapi Hijri ada, cuman nggak di kobong iya, kita. iya. Teh Rika, Teh Iski, Ketua kobong. Teh Ucu. Pokoknya itu mah lebih banget ya Teh Ucu. Gita udah ada belum? Enggak, belum. Itu sih paling emang segitu ya? Kakak Hani? Enggak. Oh nggak ada. Oh berarti sama aku juga inget berarti ya. Ingat gak ya? Nah oke, momen apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita ibaratnya deket? Atau kamu nganggap aku sebenarnya apa sih waktu pertama kali kenal tuh bisa diceritain nggak? Jadi aku tuh ada satu momen banget yang emang sampai aku ceritain teh ke anak kobong aku. Oh, iya? Ke orang tua aku jelas itu ya ceritain. Jadi gini, kan pas dulu aku di Bandung ya, Idul Adha tuh kayaknya. Teh Abbas inget nggak sih ya gitu? Nggak tahu deh kayaknya, lupa. Faktor Nah, umur. Aku tuh kan emang abis Prabu deh kalau nggak salah ya, Prabu Unpad gitu. Kan Idul Adha tuh pulang, ada perpulangan gitu ya, bolehlah pulang libur gitu, istilahnya libur perpulangan. Terus aku kan mikir, aku kan baru berapa bulan di Bandung, terus aku pengen pulang, soalnya kan teman-teman aku juga pada pulang, tapi aku nggak punya uang. Malam-malam di situ aku lagi keadaannya nginep di rumah di kosan temen aku. Terus Abas pulang nggak? Abas pulang katanya gitu. Tapi mau pulang. Tapi pengen pulang, cuman gak ada ongkos di situ. Ingat gak sih? Gak ada ongkos gitu. Oh betul mau pulang kemana? Mau pulang ke sini. Oh. Mau pulang ke sini. Gak ada ongkos gitu. Terus kata Teh Abbas gini, kamu berdoa sama Allah, percaya deh, besok bakal ada uang ongkos buat pulang gitu. Kata aku kan mikir, kalau aku berdoa juga uang dari mana gitu, masa langsung datang gitu. Yakin kata Teh Abbas tuh, yakin ya. Pas besoknya aku pulang ke Kobong, terus Teh Abbas manggil aku, Nov sini katanya. Nih uang bekal buat pulang, ongkos. Aku diongkosin, bayangin teman-teman. Nah di situ kamu percaya Jangan kan? ceritain udah dah. Bener Teh Abbas, ini emang momen yang paling kamu percaya kan gitu ya? Kamu yakin kan? Ya Allah Teh Abbas makasih gitu. Ya udah ceritain ke orang tua yang bahagia-bahagia, yang seneng-seneng gitu. Sampai aku di Kobong pun aku ceritain ke teman-teman kebaikannya Teh Abbas tuh gimana. Kayak gitu. Ini Terus jadi ria sampai- jatuhnya Abas. Enggak, ini kan emang bukan enggak. Terus ceritain Teh Abbas tuh gimana. Aku sampai bener kayak aku sering cerita ke teman-teman, ke anak-anak Kobong gitu ya. Teh Abbas tuh gini sampai ada satu momennya, wah pokoknya gitu Teh Abbas. Jadi makanya aku sama Teh Abbas tuh emang, Teh Abbas tuh kan di Unpad kayaknya emang terkenal, agak-agak terkenal juga gitu ya di Unpad, emang emang kecerdasannya gitu sih. Tapi dia nggak malu gitu loh bawa aku kemana. Terus pernah Nok main yuk ke UIN, main yuk ke sini, itu aku emang di itu sama Teh Abbas gitu. Jadi Teh Abbas tuh nggak malu gitu bawa orang petakilan kayak gue gitu loh. Jadi makasih buat Teh Abbas. Ya Allah, pokoknya alhamdulillah banget ya, kita udah nggak ketemu selama 3 tahun, iya nggak sih? Nah sekarang alhamdulillah ketemu lagi di momen yang sebenarnya Abbas lagi ngintunin itu apa ya bahasa Indonesia? Ngejenguk adek, dan ini mampir gitu. Karena emang kangen sih sebenarnya. Aku pengen tahu dia kayak gimana, dan alhamdulillah sekarang ngajar di Enggak sih, enggak ngajar, enggak ngajar, bohong. Nah, terus satu lagi ya,
Kuliah di Aku mana? tuh- Bentar, aku tuh ya sering banget lihat channel YouTube Teh Abas, Oh iya. status di WA Teh Abas, tapi aku tuh malu buat ngechat dia. Kenapa? Gak berani aja gitu, kayak inget gak ya sama aku, atau kalau enggak kayaknya dia sebel deh sama aku karena aku tuh emang berhenti di Unpad kan, terus dia yang ngasih motivasi tapi aku gak nurut gitu, makanya aku pengen ngechat, malu gitu Teh. Tapi emang, Jujur ya. tapi emang Abas jujur banget ya, pas kamu udah Abas kasih tahu bla 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 terus kamu nggak mempertahankan, itu rasanya ya Allah sangat-sangat kehilangan di saat nih anak kok udahan, sayang banget gitu. Aku juga ngerasain sih kekecewaan Teh Abas tuh gimana dari raut wajahnya gitu ya, sampai dia tuh ya Allah dari kampus kan aku mau pulang ya, dari kampus dia bela-belain ke Kobong dulu. Oh iya. Terus satu lagi ada Teh Abas ngasih ongkos ojek buat pulang. Pokoknya banyak deh, banyak banget. Tuh jatuhnya gue kayak apa ya, bendahara. Ya semoga rezekinya Oh, dilancarkan. amin ya Allah, amin. Kelihatan banget sih kekecewaan Teh Abas. Iya di. Ya paling gitu sih ya. Pokoknya Novi sekarang kan Abas baru ketemu sama Novi dan ternyata Novi udah bangkit. Maksudnya udah lebih bener-bener jadi orang yang hebat juga Amin, kan. mudah-mudahan. Dan semoga Novi apapun yang dicita-citakan selalu tercapai ya, bisa Amin. tercapai. Terus juga jodohnya didekatkan. Amin ya Allah, Sama si dekatkan dia. sama si dia yang jauh. Udah berapa tahun sih? Udah 4. Udah 4 tahun. Cicilan Wah. mobil apa? Oh iya, udah. Ya pokoknya doain yang terbaik juga buat Abas. Semoga kita masih bisa silaturahmi. Amin. Dan jangan lupa kamu nggak pernah follow, bukan nggak pernah, kamu tuh nggak pernah nge-like ya? Enggak. Aku Like nggak atau pernah subscribe? nggak pernah subscribe dia. Aku tuh penggemar dalam diam gitu. Oh, diam-diam mendoakan. Diam-diam mendoakan. Tapi Aku- nggak ditikung sama orang lain. Enggak. Oh. Aku tuh setiap ada ini ya notif gitu Teh Abas kan di WA ya. Ini swipe up gitu ya. Aku selalu swipe up channel YouTube Teh Abas. Sampai tamat malah itu Teh, aku Oh, pernah iya. nonton yang sama temen Teh Abas itu. Ya pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Semoga ada hikmahnya juga ya. Dan aku mau ngingetin sama teman-teman semua, kalau kalian punya teman-teman yang udah lama nggak dikunjungin, baik setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun, nah jangan lupa kalian harus kunjungin lagi. Karena kan kalian bisa bagi momen seru sama teman-teman kalian. Terus juga jadi malah makin deket ya Pi ya, gitu. Pokoknya jangan lupain Abas yang nonton video ini ya, terutama buat Kobong 8. Ini Novi. Ya. Salam kangen dari aku. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and Subscribe dan kamu mau ditulis nggak nama IG-nya? di sini ya, tulis di sini. Jangan lupa di follow ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.